Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Bumi berguncang, gunung dan sungai bergetar. Roh jahat merah tua yang ganas bergegas keluar dari puncak Gunung Taodu, seperti sinar tebal berwarna darah, merobek kubah panjang. Di jalan pegunungan menuju puncak Haori Peak. Cepat, selama Anda mencapai puncak gunung, itu akan menjadi kuil Haori. Guru, Anda harus bertahan. Hantu macam apa itu, terlalu menakutkan. Sekelompok biksu, mendesak harta karun, bergegas menuju puncak gunung dalam kabut berdarah. Pemimpinnya adalah Xie Yunyan, wanita pembawa pedang dari sekte pedang King Xiao. Kelompok mereka jelas telah melalui pertempuran yang sulit dan terluka. Terutama lelaki tua kecil, berlumuran darah, mengalami koma, dan digendong oleh seorang lelaki jangkung di punggungnya. Ketika mereka mencapai puncak gunung dan melihat bangunan kuno yang tampak seperti reruntuhan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah kuil Haosun telah dihancurkan? Seseorang terkejut dan pucat. Menurut rumor, kuil Haori adalah tempat di mana Raja Gunung Ibu Kota Persik diam-diam berkultivasi. Tapi sekarang, kuil Haosun telah berubah menjadi reruntuhan. Ini membuat hati semua orang merinding. Saat ini kita tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari Gunung Taodu, jadi kita hanya bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Selama kita bertahan malam ini, kita akan memiliki kesempatan untuk pergi ketika pagi tiba. Xie Yunyan melihat sekeliling, mencoba menenangkan diri, dan berkata, ada aula besar di sana, mari kita lihat. Segera, dia memimpin kelompok itu ke satu-satunya aula bobrok yang masih berdiri di kedalaman reruntuhan. Di kejauhan, puncak bergoyang dan langit bergetar. Dalam kabut berwarna darah, hantu dan monster yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah Gunung Taodu seperti air pasang, dan mereka bergegas menuju puncak matahari Chaohao. Ribuan dan ribuan. Hah? Ketika Xie Yunyan dan rombongannya memasuki aula yang bobrok, mereka hanya bisa terkejut. Di tengah aula, api unggun menyala dan berbunyi bip. Seorang remaja sedang bersantai di kursi rotan, minum sendiri, dan bersenang-senang. Dalam bayangan tidak jauh dari sudut, berdiri seorang gadis muda berjubah hitam dan memegang tongkat kayu hitam. Rambut panjang yang tersembunyi di bawah pinggirannya seperti api. Yang lebih mencolok adalah dia memiliki sepasang mata biru jernih gelombang. Ketika dia melihat Xie Yunyan dan rombongannya masuk, gadis berjubah hitam itu tanpa sadar mengangkat tongkat kayu di tangannya. Nona, turunkan tanganmu. Sui menghela nafas, aku tidak mengatakannya sebelumnya, kamu hanya perlu menonton. Gadis berjubah hitam itu mengerucutkan bibir merah mudanya dan terdiam beberapa saat sebelum perlahan-lahan meletakkan tongkat kayu di tangannya. Xie Yunyan dan yang lainnya juga melonggarkan kewaspadaan mereka. Tuan muda, apakah Anda juga di sini? Xie Yunyan bertanya. Perlindungan? Sui mengangkat matanya dan melirik Xie Yunyan dan yang lainnya, terutama ketika dia melihat mereka semua terluka, dia segera mengerti dan berkata, tidak. Bukan suaka? Xie Yunyan tidak bisa tidak terkejut. Pukul berapa, Yang Mulia masih menyalakan api unggun? Apakah Anda tidak takut menarik hantu-hantu itu? Anda tidak punya pengalaman sama sekali. Pada saat ini, seorang pria kurus tiba-tiba mengerutkan kening, melangkah maju, mengangkat tangannya dan memainkan trik sulap, api unggun segera padam. Sui terkejut. Kakak dan kakak, bawa pamanmu masuk. Pria kurus itu mengabaikan Sui sama sekali, menyapa yang lain untuk memasuki aula, lalu mengeluarkan pil obat dan mulai menyembuhkan lelaki tua kurus itu. Xie Yunyan akan pergi. Majulah, dan dengan nada meminta maaf berkata, Tuan muda, jangan salahkan saya karena tiba-tiba, adik laki-laki saya Yue tidak jahat, hanya khawatir api unggun akan menarik setan. Sui tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak apa-apa. Xie Yunyan mengangguk, menoleh untuk melihat yang lain di King Xiao Jianmen, dan memberi perintah dengan suara yang rapi. Selama masih fajar, kita akan menang. Semua orang terpukau. Xie Yunyan berbalik, menatap Sui lagi, dan menatap gadis berjubah hitam di sudut, dan berkata dengan sungguh-sungguh.
Tuan muda, saya dapat melihat bahwa Anda dan gadis itu bukan orang biasa. Dalam situasi berbahaya malam ini, saya harap kita dapat bekerja sama dengan tulus dan membunuh musuh bersama-sama. Sui tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin mendengarku? Xie Yunyan berkata, Tuan muda, tidak apa-apa untuk berbicara. Sui menunjuk gadis berjubah hitam yang berdiri di sudut dan berkata, seperti dia, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, kamu hanya perlu menonton, untuk masalah lain, aku akan menyelesaikannya. Xie Yunyan tinggal sebentar. Sebelum dia bisa berbicara, pria kurus yang dipanggil Junior Brother Yue, tidak bisa menahan cibiran, apakah kamu tahu betapa berbahayanya di Gunung Taodu malam ini? Beraninya kamu mengatakannya, seperti itu pembicaraan besar benar-benar tidak masuk akal. Biksu King Xiao Jianmen lainnya juga memiliki ekspresi yang berbeda. Pernyataan Su Yi membuat mereka tercengang dan tidak bisa dipercaya. Petunjuk, mereka menerobos ke Gunung Taodu sepanjang jalan, menghadapi banyak bahaya, semua orang terluka, bahkan paman mereka terluka karena dia ingin melindungi mereka, dan dia belum bangun sampai sekarang. Ayo. Situasi seperti ini sudah genting dan membuat semua orang merasa berat. Tapi sekarang, seseorang mengancam untuk menyelesaikan pembunuhan malam ini sendirian, siapa yang berani percaya ini? Saudara muda Yue, jangan gunakan kata-kata kasar untuk menyakiti siapapun. Xie Yunyan menggeram. Saudara muda Yue cemberut, jelas tidak puas, dan berkata, saya hanya tidak melihat beberapa orang retorika dan membicarakannya. Jika Anda memiliki kemampuan yang luar biasa, mengapa Anda harus bersembunyi di sini? Ucapan ini telah menuai persetujuan banyak orang. Gadis berjubah hitam di bayangan di sudut jauh juga mengepalkan tongkat kayu di tangannya, dan matanya berkilat khawatir. Xie Yunyan tidak bisa menahan senyum pahit, dan berkata kepada Sui, Tuan muda, tolong jangan ganggu dia, saudara muda Yue. Sui melambaikan tangannya dan berkata, saya sudah mengatakan apa yang saya katakan, apakah Anda mendengarkan atau tidak, terserah Anda. Baru saja mengatakan ini. Boom. Di bawah langit malam di kejauhan, kejahatan darah bergejolak, dan sesosok dengan napas keras muncul. Pria itu mengenakan baju besi hitam-hitam, rambut panjangnya tergerai, kulitnya pucat, matanya tajam, dan dia memegang tombak pendek perunggu berdarah. Saat dia muncul, niat membunuh yang mengerikan menyebar. Raja Darah. Di aula bobrok, seseorang terkejut. Xie Yunyan dan lainnya juga berubah warna. Ini adalah hantu tua dengan 10.000 tahun Taoisme, yang bertanggung jawab atas kekuatan api giok dan fosfor. Selama bertahun-tahun, banyak orang di alam roda roh telah mati di bawah tangannya. Bahkan ada desas-desus bahwa Raja Hantu Darah Giok adalah seorang kaisar sejati selama hidupnya. Sudah berakhir, kita tidak akan bisa kabur malam ini. Saudara muda Yue itu kehilangan jiwanya. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Xie Yunyan dan Sisu, tetapi mereka hanya berada di alam roda roh, dan Sisu dalam keadaan koma. Hanya oleh Xie Yunyan, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Raja Hantu Darah Giok? Boom! Tiba-tiba ada getaran di kejauhan, ribuan darah mengalir, terkondensasi menjadi seorang wanita cantik dengan sosok anggun dan elok, mempesona dan menawan. Namun, ada banyak roh ganas yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Wanita berdarah, Xie Yunyan dan yang lainnya terkejut dan pucat. Ini adalah hantu tirani lainnya, tidak lebih lemah dari Raja Hantu Darah Giok. Dulu, hantu sekuat itu tersebar di berbagai area di Gunung Taodu, dan mereka jarang muncul, tapi malam ini. Bagaimana mungkin mereka semua muncul? Xie Yunyan bergumam, suaranya bergetar, menunjukkan betapa gelisah hatinya. Dan di waktu berikutnya, satu hantu yang sombong dan menakutkan datang satu demi satu. Ada seorang laki-laki bermata satu raksasa dengan tinggi badan ratusan kaki, berbalut rantai yang dirangkai dengan kerangka, di bahunya digendong kapak raksasa berwarna darah, kapak tersebut berukuran sebesar rumah. Kelelawar darah besar dengan tubuh busuk dan bernanah melayang di udara, sepasang pupil merah, seperti lentera, menyemburkan api merah dan terang. Hantu bermata satu. Sarjana mayat kuno. Raja Darah. Ketika identitas hantu-hantu menakutkan itu diidentifikasi, Xie Yunyan dan yang lainnya kedinginan dan benar-benar putus asa.
Tidak ada yang menyangka bahwa hantu sebesar itu akan dikirim bersama malam ini. Dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka melawan, itu ditakdirkan untuk tidak berbeda dengan lalat capung tiram yang mengguncang pohon. Bagaimana ini bisa? Seseorang berbicara dengan getir. Apakah ini benar-benar berakhir? Seseorang pucat. Dulu, bukankah para tetua divisi mengatakan bahwa selama kamu bersembunyi di kuil Haori, kamu dapat mengatasi bahaya? Tapi sekarang, bagaimana tempat ini bisa menjadi tempat paling berbahaya? Seseorang menabrak dan berteriak. Xie Yunyan terdiam, dan ekspresinya tidak menentu. Pada saat ini, dia juga merasa putus asa dan tidak berdaya. Tiba-tiba, Xie Yunyan memperhatikan bahwa pemuda berjubah itu berbaring malas di kursi rotan, tetapi masih tampak nyaman dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak tahu betapa berbahayanya dunia luar. Di kejauhan dalam kehampaan, wanita iblis darah tiba-tiba mengeluarkan suara, dan suaranya yang lembut bergema di seluruh dunia. Ling Zhen, Xie Yunyan dan yang lainnya semua bingung, siapa ini? Suyi tidak bisa tidak memujinya, nama yang bagus. Yao Yao buah persik, daunnya Zhen Zhen. Ling Zhen, tuanmu sudah lama jatuh, dan dengan moral kecilmu, kamu tidak bisa menjaga taodusenmu sama sekali. Jika kamu tidak keluar lagi, itu benar-benar membuatku menunggu, jangan salahkan kami karena merusak puncak Haosun ini. Suara keras bergema di langit malam, seperti badai petir. Raja Hantu Darah Giok adalah pembunuh, dan matanya penuh dengan kilauan kekerasan. Terlalu kuat. Hantu-hantu menakutkan di dunia luar itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Pada saat ini, gadis berjubah hitam yang telah berdiri di bawah bayangan sudut keluar. Dia mengerucutkan bibirnya yang agak pucat dan memegang tongkat kayu dengan erat di tangannya, buku-buku jarinya memutih. Xie Yunyan mau tak mau bertanya, Nona, apa yang kamu lakukan? Jangan takut, mereka datang untukku, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kecelakaan. Gadis berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam, mata bintang biru pucatnya penuh ketegasan, seperti langit akan runtuh, dan dia tidak akan goyah. Xie Yunyan dan yang lainnya tercengang. Suyi, yang sedang berbaring di kursi rotan, menghela nafas pelan di dalam hatinya, sungguh gadis yang konyol. Suyi menggosok alisnya, tetapi tidak bisa marah. Gadis berjubah hitam tidak jauh dari dunia. Saat dia berdiri saat ini, tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian, tetapi dia tidak tega membiarkan para kultivator yang tidak mengenal satu sama lain menderita. Set. Gadis berjubah hitam itu berjalan keluar dari aula. Pada saat itulah Xie Yunyan dan talenta lainnya mulai mengerti seperti mimpi. Gadis itu, bukankah itu, Ling Zhen, di mulut hantu-hantu menakutkan itu? Pasti. Jadi, bukankah kita sudah diselamatkan? Para biksu King Xiao Jianmen ini, seperti mereka yang akan tenggelam, meraih harapan untuk diselamatkan dan menjadi bersemangat. Apa yang membuatku senang? Aku tidak bisa hanya melihat gadis itu menghadapi bahaya sendirian. Xie Yunyan berkata dengan dingin. Berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang panjang di belakangnya, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Yang lain saling berpandangan. Tapi tidak ada yang berani berdiri dan menghadapi bahaya dengan Xie Yunyan. Suyi melihat semua ini tanpa berkata apa-apa. Itu adalah sifat manusia. Dia bangkit dari kursi rotan, meletakkan tangannya di punggung, dan berjalan keluar aula. Sebelumnya, dia mengingatkan gadis berjubah hitam dan Xie Yunyan untuk tidak ikut campur, hanya menonton dari pinggir. Namun pada akhirnya, keduanya yang berdiri teguh dan memilih untuk berjuang demi nyawa mereka melawan musuh. Bagaimana ini bisa membuat Suyi marah? Tidak mungkin baginya untuk berdiam diri. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membuat masalah? Melihat Suyi juga menuju ke arah orang awam, kakak muda Yue tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara tidak senang. Suyi mengabaikannya. Dia tidak peduli dengan karakter jelek seperti itu. Di luar aula utama, sosok mungil dari gadis berjubah hitam itu berdiri dari ketiadaan, dengan cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya. Di sampingnya, Xie Yunyan memegang pedang, menunggunya, alis dan matanya penuh kesungguhan.
Di kejauhan, gunung dan sungai bergoyang, dan kabut darah bergulung. 5 hantu menakutkan, Raja Hantu Giok, Wanita Setan Darah, Raja Hantu Bermata Satu, Cendekiawan Mayat Kuno, dan Raja Baut Haus Darah, berdiri di tanah dan memblokir kekosongan di sekitar puncak Haori. Suasana yang menyesakkan dan menyejukkan menyelimuti dunia. Ketika Sui keluar, dia melihat pemandangan seperti itu. Dia berdiri di sana dengan tenang, dan sedikit bingung, dari mana hantu-hantu ini berasal? Saudari Lingzhen, selama bertahun-tahun, Anda telah bersembunyi di alam rahasia Taodu dan tidak berani keluar, tetapi Anda seharusnya menyadari bahwa tanpa tuanmu, kekuatan kayu suci Taodu telah terkorosi. Formasi terlarang di atas dan di bawah puncak Haori telah lama rusak dan tidak lengkap. Di kejauhan, Madame Blood Demon berkata dengan lembut, "Sekarang, selama kamu menyerahkan pohon suci Taodu, aku dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan menyakitimu sedikit pun." Setelah jeda, dia berkata sambil tersenyum, "Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Hantu lain semua menatap gadis berjubah hitam, serakah, panas, dingin, dan pembunuh. Adapun Sui dan Xie Yunyan, mereka langsung diabaikan oleh mereka. Mata gadis berjubah hitam itu dingin, dan dia berkata, "Bahkan jika aku mati bersamamu, aku tidak akan pernah menyerahkan kayu persik." Berbicara, dia mengangkat tongkat kayu di tangannya dan berkata kata demi kata, "Aku tidak percaya, dengan mengorbankan nyawaku, aku tidak bisa membantumu bajingan." Jubah hitam gadis itu berkibar, dan kaki giok yang halus berdiri di kehampaan. Mata biru mudanya penuh tekad. Begitu kata-kata ini keluar, senyum di wajah Madame Blood Demon mengeras. Kengerian lainnya mengerutkan kening. Raja Hantu Darah berkata dengan dingin, "Selama bertahun-tahun, semua biksu yang telah memasuki Gunung Taodu telah melarikan diri ke puncak Haori, dan mereka akan bisa mendapatkan bantuanmu dengan imbalan kehidupan. Tapi malam ini jika Anda berani bekerja keras." Berbicara, dia melirik Sui dan Xie Yunyan, dan berkata dengan nada tenang, "Kami akan membunuh karakter yang tidak relevan ini, dan kemudian menghancurkan puncak Haori. Pada saat itu, kamu akan binasa bersama kami. Tanpa perlindunganmu, Taodu Senmu akan hancur total." Ini juga merupakan ancaman, dan sangat kuat. Wajah cantik gadis berjubah hitam itu menjadi pucat, dan dia menggigit bibir merah mudanya. Tidak diragukan lagi, kata-kata Raja Hantu Darah Giok menghantam hatinya. Nyonya Blood Demon berkata dengan lembut, "Saudari Lingzhen, bagaimana dengan ini? Selama Anda bersedia mengambil langkah mundur dan membiarkan saya mengambil bagian dari jantung pohon persik, kami akan segera pergi, hancurkan. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi." "Ya, saya jamin." Hantu menakutkan lainnya mengeluarkan suara. Gadis berjubah hitam itu ragu-ragu. Melihat ini, Sui tidak tahan untuk tidak menggelengkan kepalanya untuk sementara waktu. Gadis berjubah hitam masih terlalu lembut, dan tidak memahami bahaya dunia. Apakah Anda masih perlu melakukannya? Memikirkan hal semacam ini? Setelah Anda mundur, pihak lain akan bertambah 1 inci. Terlebih lagi, jaminan beberapa hantu tidak berbeda dengan kertas toilet yang dibuang setelah menyekanya di genangan air. Siapapun yang percaya itu idiot. Memikirkan hal ini, Sui terlalu malas untuk menunggu dan melihat, dan segera melangkah ke dalam kehampaan, berkata dengan ringan, "Dia setuju, dan aku juga tidak setuju." Dalam satu kalimat, semua mata penonton akan terlihat. Orang ini mencoba membunuh kita. Di aula yang hancur di kejauhan, Junior Brother Yue sangat marah. Namun, Sui masuk pada saat ini. Gadis berjubah hitam itu tercengang, dan dia tampaknya tidak menyangka bahwa orang aneh seperti Sui akan berani berdiri pada saat ini. Bukankah dia benar-benar orang jahat? Gadis berjubah hitam itu bergumam dalam hatinya. Xie Yunyan juga sangat terkejut. Dari mana pemuda berjubah ini memiliki keberanian untuk berdiri dalam keadaan seperti itu? Dia tidak khawatir dibunuh oleh hantu-hantu itu untuk melampiaskan amarahnya? Benar saja, begitu Xie Yunyan memikirkan hal ini, dia menyadari bahwa mata hantu-hantu menakutkan itu semua terkunci pada Sui, tidak merahasiakan niat membunuh mereka. "Hal kecil, apakah kamu tidak sabar untuk hidup?"
Rantai kerangka yang melilitnya mencicit, dan ada lolongan hantu dan serigala yang melengking dan menusuk. Kekuatannya luar biasa. Mata gadis berjubah hitam itu memancarkan kecemasan, dan dia berkata kepada Sui, "Minggir, jangan coba-coba berani. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melindungi Anda." Sui tersenyum tidak setuju dan berkata, "Tapi aku bisa menjagamu." Berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan meraihnya. Tongkat kayu hitam yang semula dipegang erat di tangan gadis berjubah hitam itu segera terbang menjauh dan jatuh ke telapak tangan Sui. "Apa yang kamu lakukan?" Gadis berjubah hitam itu menjadi pucat karena ketakutan dan hendak mengambilnya kembali. Melihat Sui mengangkat tangannya dan meraih bahunya, meletakkannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan lembut, "Lihatlah, arti sebenarnya Subaru yang sebenarnya, bagaimana cara menggunakannya." Gadis berjubah hitam itu terkejut. Mata Xie Yunyan juga menunjukkan sedikit keraguan. "Saya melihat Sui memegang satu tangan. Benda kecil ini benar-benar mencari kematian." Blood King whisper. "Kalau begitu kirim dia ke kematian." Boom! Gadis berjubah hitam itu mengangkat tangan kanannya tanpa ragu, dan hendak membantu. Xie Yunyan memegang pedang di tangannya dan siap menunggu. Raja hantu dan hantu menakutkan lainnya semua mencibir dan menonton, memperlakukan Sui seperti benda mati. Dan di aula yang hancur di kejauhan, saudara muda Yue berharap Sui langsung diretas sampai mati. Pada saat ini, Sui mulai. Dia mengangkat tongkat kayu hitam di tangannya dan dengan ringan mengetuknya di kekosongan. Api yang menyilaukan seperti matahari yang terik, menembus tongkat kayu hitam, bermekaran di kehampaan. Cahayanya bersinar terang, menerangi 10 penjuru. Hantu bermata satu, yang awalnya memegang kapak raksasa, mengeluarkan jeritan yang menakutkan. Dalam sekejap, tubuh hantu bermata satu itu terbakar dan retak di mana-mana, dan semburan asap kotor dan hangus keluar. Penonton terdiam. Semua orang terkejut. Hantu-hantu yang menakutkan, seperti Raja Hantu Darah Giok, semua segera berlari, menghindari bahaya terkena pukulan ini. Namun meski begitu, ketika mereka melihat keadaan tragis hantu bermata satu itu, mereka masih terkejut. "Dia bisa menggunakan Stavro Pleiades yang ditempa oleh tuanku." Mata biru tua gadis berjubah hitam itu melebar, dan alisnya penuh ketidakpercayaan. Stavro Pleiades, terbuat dari jantung pohon persik, mengandung makna alami Pleiades, dan juga merupakan kunci untuk menggunakan kekuatan pohon persik. Orang biasa mendapatkan harta ini. Apa yang tidak diharapkan oleh gadis berjubah hitam itu adalah bahwa Stavro Subaru yang digunakan oleh Sui jauh lebih kuat daripada kekuatan yang dia lepaskan saat dia menggunakannya. "Sialan!" Auman nyaring bergema, dan hantu bermata satu yang terluka parah tidak mundur, dan menyerang langsung ke arah Sui. Lalat capung mengguncang pohon. Sui menggelengkan kepalanya sedikit, dan menyapu tongkat kayu di tangannya. Raja hantu bermata satu sosok setinggi 100 zang tiba-tiba terbelah dua dari pinggang, tubuh bagian atas masih bergegas ke depan, dan tubuh bagian bawah tampak lepas kendali menuju tanah. Dalam sekejap, kedua mayat itu hangus terbakar. Raja hantu bermata satu meninggal. Itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh kekuatan sapuan tongkat kayu di tangan Sui. Lama tidak ada lagi. Semua orang yang melihat adegan ini terkejut dan kehilangan suara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.